Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ilas samawatil ula hatta intaha ila sidratil muntaha wa mustawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-hadi ila sabilit taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para ustaz, para qori, para tokoh masyarakat, para pemuka agama Islam yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Kepala Sindang Hela, Bapak Kepala Desa Sindang Sari, juga yang kami hormati, kami muliakan pengatur acara, yang kami hormati, kami muliakan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu haji, para pemuda juga para pemudi, para santriwan santriwati, juga yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar Kanda Bapak Haji Rahman. Alhamdulillah, Bapak Haji Rahman pada ini malam adakan acara peringatan Hari Besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, sekaligus tasyakuron, ialah rumah makan. Mudah-mudahan barokah, manfaat, dan menjadikan ketenangan, kebahagiaan bagi sahibil hajah dan juga kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah acara peringatan Hari Besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, juga tasyakuran ini, insya Allah ini merupakan ajang ibadah buat kita. Pertama, kita di sini alhamdulillah kita bersilaturahim. Kita di sini alhamdulillah kita pengajian dan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Perlu kita ketahui, orang baca Quran itu ibadah, orang yang mendengarkan orang baca Quran itu ibadah,
insya Allah orang yang mengacarakan tasyakuran dan peringatan Isra Mi'raj dibacakannya Al-Quran, insya Allah ibadah. Amin ya Rabbal. Memang kita itu harus segalanya ibadah. Seorang petani, jadilah petani yang ibadah. Seorang pejabat, jadilah pejabat yang ibadah. Seorang pemborong pembisnis, jadilah pemborong pembisnis yang ibadah. Jadilah seorang pedagang-pedagang yang ibadah. Jadi TNI, Polri, semuanya harus ibadah kepada Allah Subhanahu. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna lan ora gawe isun ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun angin drepon ibadah iya kabeh jin manusa ing isun. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia ialah untuk ibadah kepada Allah. Segalanya jadikan untuk ibadah. Melangkah punya tujuan apa, cita-cita apa, jadikan buat ibadah. Maaf Bapak Ibu, napik melotot-melotot ningkula. Pernah kula ditanya oleh salah satu Polri, Pak Kiai, firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah buat ibadah. Kita kan seorang polisi Pak Kiai, masa ibadah terus? Kan ada tugas-tugas yang lain, mengatur jalan, mengatur ini, mengatur itu, tugas ini, tugas itu. Saya tersenyum Bu, gemuyu kulane, mesem. Kata saya, Bapak, baju Bapak yang dipakai, kalau diterapkan seragam Bapak dengan baik untuk mengayomi masyarakat, yang jadi polantas ngatur jalan supaya rapih itu jalan, itu juga ibadah Bapak. Alhamdulillah, itu juga ibadah Pak Kiai. Iya. Seorang petani kerja di sawah, insya Allah dengan niat yang bagus, nafkah keluarga, apalagi punya cita-cita menyantrenkan anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi petani itu juga ibadah, betul. Jadi pedagang juga ibadah, betul. Yang penting niatnya bagus. Innamal a'malu bin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah pada ini malam kita ibadah. Kenapa? Ini malam kita pengajian, yang mana dengan kita pengajian, Masya Allah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu.
sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, dengan kita hadir di sini, duduk dengan tenang, dengan tentram, insya Allah kita juga ibadah dan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu. Insya Allah Bapak Ibu, kita orang duwe dosa, semenir pun tidak punya dosa. Sekerumah orang duwe dosa. Terkecuali habis pengajian ini kita pulang bikin dosa lagi. Tapi mudah-mudahan jangan ya Bu. Insya Allah kalau kita sering ngaji dan ngaji, dengan ngaji itu Masya Allah ampunan dosa. Dan insya Allah kalau orang yang rajin ngaji, insya Allah dikuatkan iman Islam. Kalau orang itu rajin ngaji, insya Allah mendapat husnul khotimah. Dan insya Allah matinya mati syahid. Dan insya Allah kalau ahli ngaji masuk surga. Takbir. Kata ibu-ibu, emangnya mati syahid kudu matine ning tempat pengajian? Ora Bu, lamun ngaji mati ning kene ki serakah, repot. Polisi bingung, apa corona timbul lagi, kan begitu. Walaupun matine maning duhur ranjang, ning duhur amben, umpama biasanya iku uang tukang ngaji berhubung gering. Jadi kan orang ngaji uang gering. Piraku uang gering payah di gopong-gopong amben ditakon ngaji. Terlalu. Insya Allah uang biasa ngaji karena gering payah, penyakitnya berat, orang ngaji ini ditulis pahala ngaji. Umpama jare ibu-ibu di tekem danah kindi bayar orang ngedeleng ngaji nek jare bimerkumah seperti di tekem danah maje geringnya payah berat ngerungu di penyakitnya je berat sampai je kupingnya je metu. Masya Allah sampai je kupingnya je metu. Iya kelawan penyakitnya parah berat sampai kupingnya metu, sampai ning ajal iku matine mati syahid. Makanya kita jangan lepas dari pengajian. Kita umat Islam harus ngaji. Bahkan kalau kita tidak tahu tata cara ilmu-ilmu agama tentang sholat, puasa, haji dan sebagainya, kalau kita tidak punya ilmu, hampalah ibadah kita. Kenapa? Karena ngaji, cari ilmu yang kita miliki adalah ilmu pondasi daripada segala ibadah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jirantal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Yuk kita ngaji
karo kiai supaya oleh ridho ilahi, selamat dunia selamat akhirat, mugi Allah ngegai rahmat, mugi Allah ngegai rahmat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sa'di wa daraji atfata ya jiratal alabi khairal udi wal karami ya khairal udi wal karami. Jadi yuk kita ngaji karo kiai supaya oleh ridha Allah. Kalau kita ngaji sama kiai selamat dunia akhirat dan insya Allah mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, kiai itu adalah pengayom umat, penyelamat anak bangsa, menunjukkan jalan kebenaran. Karena langkah kiai, langkah ulama tidak jauh seperti Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama yang pewaris Nabi ini ulama yang ruhama, yang kasih sayang umatnya, menyatukan umat, menyatukan masyarakat dengan pejabat. Makanya di sini luar biasa temanya, semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Ini luar biasa. Ulama ruhama sifatnya seperti itu. Sing ora wawuh endah wawuh, sing tukar bae endah rapek, sing perengutan endah pada meseme. Pejabat sama masyarakat biar akur, karena kita orang mukmin itu adalah saudara. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu, maka islahlah kalian, damailah kalian antara kedua saudaramu. Jadi kalau kita orang mukmin yang punya iman sejati, mukmin sempurna, tentunya orang mukmin harus cinta damai, harus sayang menyayangi, harus saling menghormati, saling mengasihi, santun, kalau memang itu mukmin sejati. Apakah sukunya apa? Apakah bahasanya apa? Silakan berbeda bahasa, termasuk kula wong Tenara. Bahasane Jawa, ning kene tentune campuran ana Jawa, ana Sun.
Sunda. Ngan komo wong Sunda, wong Jawa bae demen ning Sunda iku. Sunda iku singkatan Sunda susu ning dada. Kalau Jawa apa? Dijaga lamun digawa-gawa. Iki mah gale digawa-gawa, Sunda iku gale diplodengaken. Persis kayak endog giwak lundu. Disawang haram or disawang bokan ora keduman. Terlalu. Insya Allah dengan peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj dan tasyakuran rumah makan ini, insya Allah kita makin tambah meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
insya Allah tausiah saya diselingi dengan salawat biar nembus ceramah saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan, jangan ragu, amal kita disertai salawat pasti menembus, pasti nyampe di hadirat Allah Subhanahu. Salat saja kalau tidak ada salawat kan tidak sah salat kita, betul? Salawat itu amal yang pasti diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat, tapi tidak ada keterangan Allah salat. Allah memerintahkan zakat, tapi tidak ada keterangan Allah zakat. Tapi kenapa Allah memerintahkan sholawat kepada umat manusia, orang-orang yang beriman? Allah pun baca sholawat. Firman Allah dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah, mereka baca salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, mari baca salawat dan salam kepada Nabi. Allah, malaikat baca salawat kepada Nabi. Makanya kita yang beriman berbanyak-banyaklah baca salawat dan salam kepada Nabi. Ngan maksud tujuannya lain. Kalau Allah baca salawat kepada Nabi, Allah limpahkan rahmat salam buat Nabi. Kalau malaikat baca salawat kepada Nabi, malaikat baca istighfar kepada Allah untuk Nabi. Kalau kita yang beriman baca salawat kepada Nabi, hakikatnya apa? Kita baca salawat kepada Nabi, kita ingin mengharap mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena kita masuk surga, mudah-mudahan kita semua ini masuk surga, amin. Itu dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Jangan sombong kita rajin sholat, bahwa kita ke surga dengan sholatnya kita. Jangan sombong. Jangan merasa gagah kita masuk surga karena kita banyak puasanya, dengan kita banyak sedekahnya. Tidak. Itu hanya wasilah pelantara untuk meraih rahmat. Jadi kita ibadah lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat. Tapi hakikatnya kita ke surganya Allah itu dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, sholat kita ini kayaknya jauh dengan para sahabat, Bapak Ibu. Napik melotot-melotot ningkula. Sekalipun kita ngerasa hebat, masih jauh dengan sholatnya para sahabat. Wong kita masalah tiku kadang pikirannya merana merene. Allahu Akbar, atine ngabar. Mikiri pegawaian anu kadang ngedokon kunci sing ora kependak dadine kependak. Ai gale matak selapaken. Ko kadang yang masih jejaka Allahu Akbar iku neng ngadar. Mikiri kapan kita nikahe terlalu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali tentang kita
seorang mukmin harus cinta damai, cinta kesatuan dan persatuan, cinta kebersamaan. Justru Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kebersamaan. Kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kebersamaan, Bu. Nunggang buruk didampingi malaikat Jibril karo Mikail. Betul, Bu? Iya, jelas kan? Jadi ragem-ragem kebersamaan. Kanjeng Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Allah telah memperjalankan malam kepada hambanya ialah Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu Isra, perjalanan malamnya Rasul itu luar biasa, dari masjid ke masjid. Kalau kita kadang perjalanan malam itu bukannya ibadah, bikin dosa. Betul? Iya, kadang janjian dengan jablay, SMS-an, tekang melentung jempoleng, kodok kintel bebedugan, kucing kuru raranguyuh, ati jengkel gedubugan, ora turu sampai subuh, memikirkanmu sayang. Wih. Barang tibel, nada sambungnya menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Halo AA. Karena dipanggil AA, jadi jawabannya ya II. Jadi pasangan AA itu II. Betul? Kalau pasangannya bapak kan ibu. Bapak-bapak ya ibu. Papa-papa ya mama. Papi-papi ya mami. Pipi-pipi ya mimi. Suaminya jadi bos besar. Panggilnya pipa. Pipa-pipa, ini kopi luwak, ini kopi menyawak. Ya peralon. Terlalu. II, besok malam kan malam minggu, kita jalan-jalan yuk. Ya iyalah. Kemana kita? Biasa di alun-alun Serang. Masya Allah. Kita ketemu di mana ya? Biasa Indomaret. Bawa motor Cobra di racing. Jok motor dibikin pantat cencorang. Belakangnya tinggi, tengahnya legok. Jadi si Jablay ini bonceng ngejongklok begitu. Bawa Jablay sambil nyanyi lagu India. Sungguh enak ngebonceng Jablay di kebut-kebut
nempel-nempel susune. Tin pas lampu merah direm. Susune nempel ning gegir tekang gepeng kayak kupat kedek. Sampai iri kita ngedelang. Jadi tak genti malaku. Diajal ben ana jenggote jare kita. Wis aja gawe panas nih wong tua sile. Tapi Rasulullah SAW Isra perjalanan malam Rasulullah SAW itu membawa hikmah dari masjid ke masjid. Luar biasa. Korinya sudah datang ya. Nah, kalau Mi'raj itu apa? Mi'raj fil lughah adalah naik motor Mi'raj. Betul? Naik mobil Mi'raj. Naik pesawat Mi'raj. Bapak-bapak naik ibu Mi'raj. Menang bocah cilik mah. Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis naik ke langit awal, kedua, ketiga sampai langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, ke mustawan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ditanyakan begini, Nabi menghadap Allah itu seperti kita begini hadap-hadapan. Jangan. Pokoknya cukup Nabi menghadap Allah. Jangan disamakan Allah dengan kita. Sifat Allah al-mukhalafatu lil hawadisi. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang memadai Allah. Betul? Nabi menghadap Allah. Antahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tahiyat, tata krama, thayyibat, mubarakat, salawat itu kepunyaan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat kamu hai Nabi, rahmat Allah dan barokahnya. Nabi itu luar biasa, tidak mementingkan diri sendiri. Akan tapi kanjeng Nabi selalu ingat akan umatnya. Bukan salam sejahtera buat Nabi saja, tapi buat umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera buat kami ya Allah dan buat hamba-hamba Allah yang soleh. Moga-moga yang hadir di sini, terutama masyarakat Koang, semua tergolong ibadillahi sholihin, mendapat salam sejahtera, selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Nabi Isra Mi'raj itu menjemput sholat. Jangan bahasanya Nabi Isra Mi'raj oleh-olehnya sholat. Kayak nggak penting oleh-oleh itu. Contohnya kalau orang pergi ke Bandung, oleh-olehnya peyem Bandung. Betul? Iya. Kalau pergi ke Garut, oleh-olehnya dodol Garut. Tapi Nabi Isra Mi'raj jangan bahasanya oleh-oleh. Justru Nabi Isra Mi'raj menjemput
jemput sholat, saking pentingnya sholat, saking hebatnya sholat. Jangan dikatakan oleh-oleh gitu aja kok repot. Betul? Coba kita dengar qasidah religi. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Betul. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat, salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Jadi Nabi Isra Mi'raj adalah menjemput sholat. Ialah sholat 5 waktu yang sekarang ini kita kerjakan. Orang Islam harus sholat. Kalau orang Islam gak mau sholat, belum sempurna keislamannya. Betul? Betul? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja merobohkan agama. Betul? Takbir. Ini mah kadang orang Islam gak salat Jumat. Terlalu. Kalau orang Islam meninggalkan salat Jumat, sengaja meninggalkan, berturut-turut 3 kali meninggalkan salat Jumat, itu disetempel munafik. Makanya kaum masjid mengingatkan saudara-saudara, bapak-bapak, para pemuda, ini sudah jam